500 tahun berlalu dengan cepat dan tenang. Ye Chen menghabiskan 500 tahun berlatih tanpa henti. Setelah keluar dari dunia kecil, Ye Chen tak mampu menahan kekuatannya sendiri. Aku ingin menerobos. Monyet dan Dou Tian segera menyingkir. Ye Chen akan menghadapi kesengsaraan. Kali ini pasti bencana. Napas Ye Chen tak tertahan sepenuhnya. Langit bergemuruh dan langit runtuh. Ini kesengsaraan yang mengerikan. Ini kesengsaraan untuk membunuh Ye Chen. Dou Tian ketakutan. Terlalu mengerikan baginya untuk membunuh langit dan bumi lagi, kata monyet dengan ngeri. Ye Chen menatap langit. Tianji itu pembunuh. Jelas dialah yang membunuhnya. Wajahnya langsung berubah serius. Jika dia tidak menahannya, dia akan celaka. Ye Chen, aku akan meminjammu untuk menggambar tombak. Dou Tian melempar tombak gambar Fang Tian ke arahnya. Lukisan tombak Fang Tian mungkin akan rusak. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Rusak, hancur. Dou Tian tidak peduli dengan Tao. Ye Chen mengambil tombak Fang Tian Hua, lalu mempersembahkan kurban untuk melawan bencana alam. Boom! Saking dahsyatnya, tombak Fang Tianhua mengeluarkan kekuatan dahsyat untuk melawan bencana alam pertama. Namun, ketika tombak Fang Tian tertancap, jelas sulit untuk melawan. Boom! 9 guntur surgawi menebas bersamaan, aura pembunuh membubung tinggi, hukum jalan di atas, jalan utama membelah pagi daun. Ye Chen tahu tombak Fang Tian mungkin tidak akan kuat, jadi ia melemparkan altar kekacauan itu. Di altar kekacauan, aura pembunuh membubung tinggi, dan bertabrakan dengan aura pembunuh 9 guntur surgawi. Aura pembunuh menyebar, membuat monyet dan Dou Tian merasa ngeri. Mereka terus mundur. Tak terbayangkan bahwa altar pengorbanan kekacauan telah menolak peluang pembunuhan dari 9 bencana surgawi, dan altar pengorbanan kekacauan justru menyerap peluang pembunuhan dari bencana alam. Ye Chen terkejut. Dari mana asal-usul altar kekacauan ini? Mengapa begitu kuat? Ye Chen ketakutan. Setelah 9 bencana surgawi, ada banyak hukum jalan, dan peluang untuk membunuh Ye Chen saling bersilangan. Kehendak langit dan bumi, kau ingin membunuhku sekarang, apa kau pikir aku begitu mudah diganggu? Dengar, jika aku tidak mati, aku akan melawan cuaca, gerutu Ye Chen pada langit. Platform pengorbanan kekacauan dan tombak Fang Tianhua terus-menerus menahan pemboman dan pembunuhan hukum jalan, tetapi hukum jalan memiliki terlalu banyak peluang untuk membunuh, dan ada juga banyak ikan yang luput dari jaring untuk menebas Ye Chen. Ye Chen segera mencoba melawan, kekuatan kekacauan yang mengerikan keluar, membentuk penghalang besar untuk melawan. Tampaknya Ye Chen tidak akan berhenti membunuhnya. Setelah sepotong kecil ukiran di masa lalu, mesin pembunuh jalan utama menghilang, tetapi kemudian ada gelombang mesin pembunuh jalan yang lebih mengerikan, yang lebih kuat dari sebelumnya. Ye Chen harus dibunuh secara langsung. Platform pengorbanan kekacauan dan tombak Fang Tianhua terus-menerus melawan. Kali ini, kedua senjata lebih sulit untuk dilawan. Penghalang kekacauan Ye Chen juga tidak stabil, yang seperti diterbangkan oleh jalan. Boom, boom, pada saat ini, mesin pedang akan memotong bayangan jalan. Ye Chen bangkit untuk melawan pedang dan pedang itu dan melawan mereka. Satu demi satu, Ye Chen membelah tubuh Ye Chen, dan Ye Chen benar-benar meledakkan tubuh langit yang kacau itu. Meskipun teror fisik, ia masih meninggalkan serangkaian luka mengerikan, dan niat membunuh di atas terus melonjak. Kesempatan membunuh mengikis tubuhnya. Ye Chen tidak mempedulikannya saat ini. Ia harus selamat dari bencana itu terlebih dahulu. Anak itu tidak akan mati, kan? Monyet itu melihat luka di tubuh Ye Chen dan ketakutan. Dou Tian berkata, jika sudah tamat, itu juga nyawanya. Ye Chen bertarung dengan Tianji, yang berarti ia bertarung dengan langit. Segala kemampuannya digunakan untuk bertarung dengan langit. Bunuh. Ye Chen meraung, rambutnya acak-acakan dan matanya merah. Setelah beberapa saat, mesin pembunuh itu menghilang, dan langit dan bumi kembali normal. Ye Chen meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, menggelorakan mesin pembunuh itu. Mesin pembunuh itu mengikis tubuhmu. Jika kau tidak bisa menekannya, tubuhmu akan sia-sia, kata Dou Tian. Bukalah dunia kecil itu, 500 tahun sehari, kata Ye Chen. Dou Tian membangun dunia kecil, lalu menggunakan teknik waktu besar. Ye Chen memasuki dunia kecil itu dan mulai berkonsentrasi menekan mesin pembunuh. Ye Chen menggunakan kekuatan benda langit yang kacau untuk menekan mesin pembunuh pada lukanya, tetapi mesin pembunuh itu terlalu mengerikan untuk ditekan sama sekali. Seiring berjalannya waktu, lukanya semakin terkikis. Jika terkikis hingga ke organ dalam, maka tubuh itu tidak berguna. Tidak mudah melatih tubuh ini di Chengdu. Kau tidak bisa meninggalkannya. Ye Chen menggertakkan giginya. Dia mengorbankan platform pengorbanan kekacauan, dan altar kekacauan menjadi lebih besar. Ye Chen duduk di tengah altar kekacauan. Susunan pembunuh altar kekacauan meletus, dan Ye Chen bermandikan kesempatan membunuh. Dia mencoba menghentikannya. Mesin pembunuh platform pengorbanan kekacauan dan luka Ye Chen bersaing. Ye Chen menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak percaya. Aku tidak bisa memurnikanmu. 500 tahun sudah cukup. Anak ini masih hidup kali ini, jadi ini mengerikan. Dia telah memasuki ranah 6 tingkat Dewa Gelar Arkaan, yang sebanding dengan kekuatan 7 atau bahkan 8 tingkat Dewa Gelar Arkaan. Kata monyet. Dou Tian menyentuh tombak gambar Fang Tian,
dan ada banyak jejak yang ditinggalkan oleh pembunuhan di jalan. Bahkan tombak Fang Tian sulit ditanggung, tetapi tubuhnya telah menanggungnya. Seberapa mengerikan tubuhnya, tubuh benda langit yang kacau tak tertandingi, dan memang begitu. Monyet itu berkata dengan ngeri. Di dunia kecil, kemampuan membunuh fisik Ye Chen terus-menerus bersaing dengan kemampuan membunuh di altar kekacauan. Namun, kemampuan membunuh fisik tersebut masih belum mampu bersaing dengan kemampuan membunuh di platform pengorbanan kekacauan. Kemampuan membunuh mereka secara bertahap diintegrasikan oleh kemampuan membunuh di altar pengorbanan kekacauan. Proses ini sangat lambat, tetapi dalam 500 tahun, kemampuan tersebut dapat diintegrasikan sepenuhnya. Di dunia kecil, waktu berlalu, dan luka Ye Chen semakin membaik. Tubuh Ye Chen bermandikan mesin pembunuh dan menjadi lebih kuat. Kali ini, itu adalah berkah tersembunyi. Sekarang kekuatan fisikku telah mencapai kekuatan 8 tingkat Dewa Gelar Kuno. Bahkan jika aku dibombardir oleh 8 tingkat gelar kuno, aku masih bisa menanggungnya, gumam Ye Chen dalam hati. 500 tahun kemudian, tubuh Ye Chen pulih sepenuhnya, dan tubuhnya menjadi sebening kristal. Setelah Ye Chen keluar dari dunia, Monyet dan Dou Tian merasa lega melihat Ye Chen tidak melakukan apa-apa. Kau pria sejati, kata monyet itu sambil tersenyum. Dou Tian Dao, setiap kali kau mengumpulkan terlalu banyak dan kimu terlalu kuat, itu memberi kehendak langit dan bumi untuk menekanmu. Bahkan jika itu terobosan berikutnya, aku akan melakukannya. Hanya dengan melakukan ini aku bisa menjadi lebih kuat. Ye Chen tidak ragu. Kepribadian, Dou Tian tersenyum. Kita terus mencari gunung ini, dan ini baru permulaan, kata Ye Chen. Bagi mereka yang tidak berani menemukan Dewa Gunung, mereka mulai mencari yang lain di hari kedua. Ye Chen dan monyet itu memakannya dan mengumpulkan kekuatan. Setelah beberapa hari, ia menemukan kerangka manusia di sebuah gua. Sepertinya ia juga dilukai oleh Dao Dot dan beberapa luka muncul di tubuhnya. Namun, tidak ada warisan yang tersisa. Di sampingnya, ia menemukan sebilah pedang patah. Itu adalah senjata suci dengan gelar tertinggi. Meskipun patah, kekuatannya juga sangat dahsyat. Ye Chen menyimpan pedang patah itu dan menguburkan mayatnya. Pergi ke puncak gunung, tanya Dou Tian. Jika mereka tidak sampai ke puncak gunung, maka mereka bisa kembali. Ye Chen menatap puncak gunung dan berkata, cobalah. Dou Tian juga tahu bahwa Ye Chen tidak akan menyerah begitu saja. Ia tidak akan menyerah sampai mencapai Sungai Kuning. Ia tidak akan berbalik sampai menabrak dinding selatan. Mereka bertiga pergi ke puncak gunung. Pria berbaju hijau itu berdiri di puncak gunung. Pakaian hijaunya melayang, tetapi tubuhnya diam. Mereka mendekati puncak gunung, lalu mereka menjadi berhati-hati dan tidak berani gegabah. Ketika ketiga pria itu hendak mendaki ke puncak gunung, pria berbaju hijau itu tiba-tiba mendapatkan kekuatan dan terkejut. Ia langsung berkata, mundur. Ketiganya dengan cepat mundur. Dou Tian melemparkan tombak lukisan Fang Tian dan bertabrakan dengan pria berbaju hijau. Fang Tian menarik tombak itu ke belakang, dan pria berbaju hijau itu tidak mengejarnya. Sepertinya mereka tidak akan turun gunung, tetapi tidak ada yang mau naik. Sepertinya ini tidak akan naik. Napas orang itu terlalu mengerikan. Meskipun dia mungkin bukan dewa gelar tertinggi, itu pasti yang kedua setelah dewa gelar tertinggi, kata monyet itu. Ye Chen melihat ke puncak gunung dan berkata, coba lagi. Aku akan naik sendiri. Apakah kau akan mati? Kata monyet itu. Aku tahu itu. Ye Chen berkata, jika kau menghancurkan Morinda, kau bisa membuatnya. Ye Chen mengangguk penuh terima kasih dan naik gunung lagi bersama Fang Tian Huaji. Dia segera mendekati puncak gunung. Pria berbaju hijau itu menatapnya. Ye Chen masih memanjat. Pria berbaju hijau itu bergerak lagi dan membunuhnya ke arah Ye Chen. Ye Chen pertama-tama mengorbankan altar yang kacau, melesat dengan cepat, dan pembunuhan itu terjadi, langsung menekan pria di singgi. Setelah itu, Ye Chen menjalankan kitab suci kuno Tiansu, dan tubuhnya seperti kedipan. Ia tiba di gunung, lalu kedipan lagi, menuju sisi lain gunung. Pria Qingyi dan platform pengorbanan yang kacau terbunuh, dan altar yang kacau bergetar. Ye Chen mengorbankan tombak Fang Tianhua dan membunuh pria Qingyi. Pria berbaju hijau itu terjebak oleh dua senjata ampuh, dan Ye Chen berbalik ke sisi lain gunung dengan mulus. Ye Chen mengumpulkan dua senjata. Pria berbaju hijau itu tidak melanjutkan serangan, tampaknya selama dia melewati puncak gunung, dia tidak akan berada dalam jangkauan serangannya. Ye Chen menghela napas lega. Kali ini, ia benar. Ia segera mulai mencarinya di gunung. Ia harus menemukan kembali relik keos agar ia bisa menerobos dengan cepat. Ye Chen menemukan dua tanaman senyao secara berurutan di gunung, lalu menemukan sebuah mayat. Mayat ini bukan manusia, tetapi mirip. Di samping mayat tersebut, Ye Chen menemukan sepotong besi hitam dengan 5 karakter kuno terukir di atasnya. Ye Chen memandangi karakter-karakter kuno di atas lempengan besi, lalu langsung menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki lempengan besi tersebut. Sejumlah besar informasi langsung muncul di lempengan besi tersebut. Kemampuan transformasi menelan surga adalah kemampuan unik dari keluarga binatang dewa. Kemampuan ini dapat melahap segalanya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Perkenalan singkat seperti ini membuat Ye Chen merasa sangat terkejut dan takjub.
Bisakah kau melahap segalanya dan mengubahnya menjadi kekuatanmu sendiri? Bukankah selama aku membunuh musuhku, aku bisa melahap semua kekuatan musuhku dan mengubahnya menjadi kekuatanku sendiri? Ye Chen tak percaya. Ini adalah metode yang sangat mendominasi, tidak perlu disempurnakan, tidak perlu proses yang rumit, satu-satunya proses adalah transformasi. Ini bukan sihir, kan? Ye Chen berpikir sejenak dan berkata dalam hati, keterampilan sihir macam apa yang bukan keterampilan sihir? Tidak ada perbedaan antara kebaikan dan kejahatan dalam metode apapun. Kuncinya adalah melihat bagaimana menggunakannya. Bahkan jika metode terbaik digunakan untuk kejahatan, itu juga merupakan keterampilan sihir. Ye Chen tidak membuang waktu. Dia duduk bersila dan membangun dunia kecil sendirian. Dia langsung mengubah kecepatan waktu menjadi 500 tahun sehari. 500 tahun pemahaman sudah cukup baginya untuk memahami transformasi menelan surga hingga ekstrim. Suatu hari kemudian, Ye Chen keluar dari dunia kecil dengan senyum percaya diri di wajahnya. Ketika dia memiliki kekuatan menelan langit, dia keluar. Jika seseorang ingin membunuhnya, dia akan langsung melahap kekuatan pihak lain dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Ini adalah cara yang sangat cepat untuk naik. Selama semakin banyak kekuatan yang dikonsumsi, semakin cepat kecepatan kenaikannya. Sekarang dia memiliki teknik waktu besar, dia dapat menggunakannya untuk membantunya meningkatkan persepsinya. Pada saat itu, baik persepsi maupun keadaan akan sama. Ye Chen melihat ke puncak gunung, dan sekarang dia berencana untuk keluar. Gunung ketiga sudah keluar dari pikirannya. Tidak mungkin untuk menerobos. Berdasarkan metode sebelumnya, ia menggunakan Fang Tian untuk menghunus tombak dan platform pengorbanan kekacauan untuk menghadapi pria berbaju hijau, lalu ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat ke atas gunung. Ye Chen dan monyet, Dou Tian bertemu. Dou Tian berkata, panen apa? Aku menemukan semacam keterampilan sihir, menelan langit dan mengubahnya, kata Ye Chen. Menelan langit untuk mengubah pekerjaan. Dou Tian mendengar ucapan itu dan terkejut, ini adalah metode menelan surga. Dewa tertinggi menelan surga juga mengandalkan metode ini untuk menjadi yang tertinggi. Tetapi banyak orang menyebut ini keterampilan sihir transformasi menelan. Tergantung bagaimana menggunakannya. Kalau digunakan untuk membunuh orang tak bersalah, itu namanya ilmu sihir. Kalau ada orang lain yang datang untuk membunuhku, aku akan membunuhnya dan melahap kekuatannya. Tidak masalah, kata Ye Chen. Ia tidak punya dendam terhadap orang lain, dan orang lain ingin membunuhnya tanpa alasan. Ini untuk memperjelas bahwa ia memang ingin menjadi target. Ye Chen merasa tidak ada yang perlu disimpati. Ye Chen benar, bukankah orang lain yang memegang kendali atas ilmu sihir? Kalau mereka mendapatkan ilmu sihir menelan langit, apa mereka akan membuangnya dan mempraktikannya? Orang-orang itu munafik. Kalau mereka tidak bisa makan anggur, mereka akan bilang anggur asam. Monyet itu mencibir. Sekarang kami akan mewariskan ilmu sihir menelan langit kepadamu, dan kamu akan berlatih. Setelah kami pergi, siapapun yang berani membunuh kami akan langsung menelannya. Ye Chen berkata. Ye Chen mewariskan ilmu sihir menelan langit kepada Dou Tian dan monyet itu. Dengan teknik waktu yang hebat, ia berlatih dan memahaminya dalam 1 hari. Mereka meninggalkan puncak kedua, lalu bertarung dari puncak kedua hingga puncak pertama, dan akhirnya meninggalkan senja para dewa. Menjelang senja para dewa, banyak orang menunggu, berharap Sarirai yang kacau, atau seseorang sedang menunggu Ye Chen muncul dan membunuh mereka. Ye Chen, monyet, dan Dou Tian muncul di luar senja para dewa. Banyak orang sangat terkejut melihat mereka keluar hidup-hidup. Para dewa hampir tidak dapat bertahan hidup bahkan jika mereka disebut dewa tertinggi di senja. Mereka bertiga telah selamat. Pasti sesuatu yang hebat. Ye Chen, monyet, dan Dou Tian dengan tenang keluar dari senja para dewa, dan tidak memasang jebakan apapun untuk mereka. Jika ada yang ingin menyerang mereka, datanglah dan pastikan kalian tidak bisa kembali. Benda langit yang kacau, akhirnya kau muncul, bunuh budak Kuming Wang, saat ini tidak bisa berhenti. Pada saat ini, 2 Buddha batu muncul, seluruh tubuh mereka megah dan menakutkan, dan cahaya keemasan mereka bersinar. Ye Chen memandangi kedua Buddha batu itu dan berkata, aku tidak punya dendam dengan umat Buddhamu, tapi kalian ingin membunuhku tanpa alasan. Apa gunanya? Apakah ini yang kalian umat Buddha sebut belas kasih? Tanda tanya petik 2, percuma saja bicara lagi. Hari ini, aku akan menghancurkanmu, menghancurkan sifat iblismu, dan bertobat menjadi Buddha. Buddha batu itu berkata dengan sangat angkuh. Monyet itu mencibir dan berkata, benarkah? Aku akan membiarkanmu datang dan pergi hari ini. Monyet itu adalah yang pertama memegang tangan itu, dan napas seluruh tubuhnya melonjak dalam sekejap, mencapai puncak tingkat ke-8 dewa gelar kuno. Gelar kuno, 8 tingkat dewa, berani sombong dan menekannya untukku. Tangan Buddha batu itu, sebuah cetakan tangan besar pada monyet itu menekan masa lalu. Aku telah menekan leluhurmu. Monyet itu meraung, mengayunkan tongkatnya, dan menghantamkannya, menghantam sidik jari raksasa itu. Ledakan, sebuah kekuatan dahsyat menghantam dan retakan muncul di sidik jari raksasa itu. Buddha batu terkejut, tetapi ia telah menjadi dewa gelar kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika itu adalah tingkat ke-9 Taigu Fengshen, kau bisa menekannya dengan mengangkat tanganmu.
Kali ini, mustahil untuk menekan monyet dengan 8 lapisan Dewa Gelar Arkaan. Napas seluruh tubuh monyet itu meledak, dan sidik jari itu pun meledak. Monyet itu meraung, 9 huang tebas. Setelah monyet itu membunuh, seekor burung phoenix raksasa muncul di belakangnya, lalu menebas Buddha batu. 9 serangan itu sangat sederhana dan lugas, tetapi kekuatannya mengerikan. Tangan Buddha batu terukir, dan sebuah kata, Jian, muncul, dan ia dipenggal ke arah Ji Huang. Boom! 9 huang terpotong berturut-turut pada kata, Ci, di atas. Kata itu ditanggung 9 kali, langsung meledak. Buddha batu terkejut, seberapa kuat monyet itu. Pada saat ini, Dou Tian bergerak dan membunuhnya ke arah Buddha batu lainnya. Ia membunuh tombak lukisan Fang Tian di tangannya, dan ia juga melakukan tebasan 9 huang. Buddha batu lainnya terkejut. Kekuatan tebasan 9 huang lebih mengerikan daripada monyet itu. Terlebih lagi, Dou Tian telah mencapai tingkat 9 tingkat Dewa Gelar Kuno. Ia adalah reinkarnasi dari Sekte Lingyang, yang merupakan Dewa Gelar tertinggi. Secara alami, kekuatannya tidak lemah. Buddha batu juga ditentang oleh cetakan tangan dengan karakter, Jian. Namun kali ini, jejak tangan, Jian, baru patah setelah 3 tebasan, dan 6 sisanya dibantai menuju Buddha batu. Buddha batu ketakutan, dan tubuhnya segera mundur. Dharma Buddha mengalir deras ke seluruh tubuhnya, lalu membentuk penghalang pelindung yang sangat besar. Namun, penghalang pelindung ini sia-sia. Ia langsung terbelah, dan 2 tebasan Ji Huang menebas Buddha batu. Tubuh Buddha batu retak dan menjerit. Jangan bilang kau puncak tingkat ke-9 Taigu Fengshen. Bahkan jika yang semi tertinggi datang, aku bisa membunuhmu. Dou Tian sangat agresif. Tidak, Buddha batu ketakutan, dan tombak lukisan Fang Tian milik Dou Tian terpotong, dan tubuh Buddha batu langsung hancur. Telan langit dan ubahlah karya. Dou Tian berteriak, dan pusaran hitam besar muncul di atas kepalanya, lalu langsung menelan tubuh Buddha batu yang hancur. Semua orang bodoh. Adegan ini terlalu menakutkan. Bukankah semua cara terbaik itu untuk membunuh Ji Huang dan menelan surga? Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak cara terbaik? Mengerikan sekali. Buddha batu dari keluarga Buddha sudah setara dengan dewa tertinggi, jadi dia dibunuh. Semua mata tertuju. Di sisi monyet, Buddha batu terkejut dan marah ketika melihat temannya terbunuh. Dia bahkan tidak bisa memastikan gelar kuno, dewa tingkat 8. Sungguh memalukan. Serangan terus-menerus dari monyet, meskipun Buddha batu dapat memblokir, tetapi tidak dapat membunuh monyet, sungguh memalukan. Kekuatan monyet saat ini tidak masalah untuk menghadapi gelar kuno dari dewa tingkat 9, tetapi untuk menghadapi keberadaan seperti itu, masih lebih sulit untuk dibunuh. Pada saat ini, Ye Chen memegang pedang patah. Pedang patah itu juga merupakan artefak dewa gelar tertinggi. Jika dipotong dengan satu pedang, itu juga digunakan untuk melakukan tebasan Ji Huang. 9 serangan terbunuh, ditambah kekuatan artefak gelar tertinggi, seluruh serangannya sangat mengerikan. Buddha batu telah diserang dan dibunuh 9 kali berturut-turut, dan tubuhnya telah retak, dan dia sulit untuk dilawan. Monyet itu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengayunkan tongkat dan memukulnya. Tongkat itu langsung mengenai kepala Buddha batu, dan kepala Buddha batu pun retak. Buddha batu itu menakutkan. Ia benar-benar tertekan. Jika terus seperti ini, ia pasti akan mati. Hal pertama yang terpikirkan Buddha batu adalah melarikan diri. Pada saat ini, tombak lukisan Fang Tian milik Dou Tian terbelah, dan rute pelarian terakhir Buddha batu pun hilang, dan Buddha batu langsung hancur berkeping-keping. Menelan langit dan mengubah karya. Monyet itu pun menelan Buddha batu, lalu langsung berubah menjadi kekuatannya sendiri. Kekuatan Buddha batu begitu dahsyat sehingga kekuatannya juga tak tertandingi. Setelah monyet itu mendapatkan kekuatan ini, kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang terlihat, yang sangat mengerikan. 2 Buddha batu sekuat itu telah terbunuh. Mereka yang masih ingin melawan ide-ide Ye Chen di awal semuanya menelan ludah dan pucat pasi. Sekarang, benda-benda langit yang kacau telah berkembang sepenuhnya. Orang biasa tidak dapat membunuh mereka. Kecuali jika itu adalah dewa gelar semi tertinggi, jika tidak, 9 lapis dewa gelar kuno tidak akan berfungsi. Tatapan Ye Chen menyapu semua orang yang hadir, lalu berkata, mulai sekarang, aku akan mulai membersihkan. Mereka yang pernah ingin membunuhku, kalian semua cuci leher dan tunggu. Begitu kata-kata Ye Chen keluar, semua orang ketakutan dan pucat. Jika Ye Chen benar-benar mulai melenyapkan mereka, ras mereka akan menghadapi bencana besar. Hingga saat ini, Dao Ting, Shen Ting, dan Semui telah memperoleh relik tertinggi, dan belum ada yang menjadi dewa tertinggi. Namun, pertempuran pertama relik tertinggi telah melukai beberapa dewa kuasi tertinggi dari beberapa ras. Sekali terluka parah, itu akan menjadi hal yang sangat mengerikan, dan akan sangat sulit untuk pulih. Berita tentang kembalinya Ye Chen, monyet, dan Dou Tian segera menyebar di dunia kekacauan. Semua ras sangat menakutkan, terutama, keluarga Oriental, keluarga awan di benua Huoling, dan klan darah perak sangat tegang. Setelah Ye Chen, monyet, dan Dou Tian keluar dari senja para dewa, mereka kembali ke sisi Kaisar. Berapa banyak gunung yang telah kau capai? Tanya Kaisar Si dengan datar. Ye Chen menjawab, gunung kedua. Kaisar Si mengangguk pelan dan berkata, ini mirip dengan yang kuharapkan.
Aku siap untuk dilikuidasi. Mereka yang mencoba membunuhku harus membayar harganya sekarang. Ye Chen berkata, itu urusanmu. Kaisar Si berkata. Kemudian, Ye Chen meninggalkan Kaisar dan pergi ke Daoting sendirian. Setelah memasuki Daoting, Ye Chen menemui Yu Song dan berbicara dengan Yu Song tentang bagaimana keadaan dewa semi tertinggi Daoting sekarang. Apakah ada harapan untuk menjadi dewa tertinggi? Yu Song berkata, saat ini masih belum jelas. Kita semua sedang terburu-buru. Saat ini, tidak ada pergerakan di pengadilan Senting dan klan Sengui. Jika mereka dibiarkan mencapai kekuasaan tertinggi lebih awal, konsekuensinya akan sangat buruk. Ye Chen berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke klan Sengui dan membunuhnya sebelum yang semi tertinggi menjadi yang tertinggi. Kau yakin? Yu Song mengerutkan kening. Ye Chen tersenyum tipis, lalu berkata, caranya adalah berpikir, serahkan urusan ini padaku. Yu Song menatap Ye Chen dengan ekspresi percaya diri di wajahnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah itu, Ye Chen pergi menemui Xiao Daozi dan Ye Xin, dan mengajari ibu dan anak mereka teknik memotong Ji Huang, menelan langit, dan waktu yang hebat, lalu memberikan pedang patah itu kepada Xiao Daozi. Kakek, konon di luar sana ada gelar tertinggi, dewa akan muncul. Apakah ada bahaya bagi kakekku? Xiao Daozi khawatir. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa kau tidak percaya pada kakekku? Kakekmu dan aku adalah benda langit yang kacau. Tak seorang pun bisa membunuh mereka. Aku tahu kakekku yang paling kuat. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk berlatih, lalu aku akan membunuh mereka satu persatu. Xiao Daozi sangat bersemangat. Ye Chen tertawa dan meninggalkan Daoting. Setelah meninggalkan Daoting, Ye Chen segera memanggil monyet dan Doutian, lalu pergi ke benua Fusang bersama. Kau ingin bergandengan tangan dengan orang-orang Jinwu berkaki tiga. Akankah Ratu berkaki tiga setuju? Tanya monyet itu. Ye Chen berkata, hanya bisa disepakati bahwa begitu makhluk tertinggi Sengui atau Senting menjadi yang tertinggi, Jinwu berkaki tiga tidak akan memiliki akhir yang baik. Jika kita menyatukan Ratu Emas Hitam berkaki tiga, maka kita masih memiliki kesempatan untuk membunuh kura-kura sementara makhluk tertinggi bukanlah yang tertinggi. Doutian mengangguk. Setelah ketiganya tiba di Fusang, masih ada reruntuhan di Fusang Dot dan hanya Sanzu Jinwu Zudi yang diremajakan dengan vitalitas. Benda langit yang kacau. Setelah Ye Chen muncul di benua Fusang, ketiga saudara Jinwu muncul. Setelah melihat Ye Chen, mereka sangat waspada dan terkejut. Aku di sini untuk mencari ibumu, kata Ye Chen ringan. Apa yang kau inginkan? Salah satunya adalah Jinwu. Ini hanya bisa dibicarakan dengan ibumu. Ye Chen berkata, apa yang Chaos ingin bicarakan denganku? Pada saat ini, seorang wanita cantik keluar dari ruangan. Setelah Ye Chen melihat wanita itu, ia berkata sambil tersenyum, aku pernah bertemu dengan tetua, dan aku masih memiliki satu wajah sebelumnya. Benarkah? Saat itu, tetua menyelamatkanku. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan berdiri di hadapanku. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Sang ratu langsung teringat pada dua pria yang telah menerobos ke tempat persembunyian mereka, salah satunya ternyata adalah Chaos Celestial Body. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Tanya Trigold Black Queen. Ye Chen berkata, generasi muda ingin bergabung dengan generasi tua dan pergi ke klan Sengui. Aku tidak punya dendam dengan klan Sengui, kata Ratu Hitam Tiga Emas. Ye Chen berkata, sekarang, klan Sengui telah mendapatkan pusaka tertinggi, tetapi belum ada yang menjadi yang tertinggi. Jika kau membunuhnya saat ini, kau punya kesempatan untuk menghancurkan keluarga Sengui. Jika kau menunggu sampai keluarga kura-kura mendapatkan yang tertinggi, akan sulit untuk membunuh mereka. Petik 2. Kita tidak menyinggung orang-orang Sengui. Apakah ada hubungan antara yang tertinggi dari klan Sengui dan Sanzu Jinwu? Kata Ratu Hitam Tiga Emas. Situasi Sanzu Jinwu saat ini membutuhkan perlindungan, dan Daoting sangat tulus bekerja sama dengan Sanzu Jinwu. Jika klan Sengui atau Senting memiliki kekuatan tertinggi, apakah mereka masih akan bekerja sama dengan yang lain? Mereka akan mengebom dan membunuh semua ancaman. Kata Ye Chen. Mendengar ini, Ratu Jinwu berkaki tiga berkata, apakah kau yakin telah membunuh keluarga kura-kura? Jika Ratu bergabung dengan kita, selama keluarga kura-kura tidak memiliki kekuatan tertinggi, kita akan sepenuhnya percaya diri, kata Ye Chen tegas. Baiklah, kalau begitu aku berjanji untuk bekerja sama denganmu, tetapi aku membutuhkanmu untuk menyumbangkan keilahianmu yang tertinggi di senja para dewa. Tidak masalah, Ye Chen juga dengan mudah setuju untuk turun. Kemudian, Ye Chen memotong Ji Huang dan memberitahu Ratu Tiga Kaki. Melihat ketulusan Ye Chen, Ratu merasa lega. 3 hari kemudian, Ye Chen, Ratu Sanzui, Monyet, dan Doutian berangkat. Ketiga bersaudara itu membawa surat Ye Chen dan pergi ke Daoting untuk berlindung. Beberapa orang Ye Chen datang ke klan Sengui. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, seseorang membunuh keluarga kura-kura secara langsung. Di dalam klan Sengui, perang pecah. Ini orang-orang dari Istana Dewa. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Aku tidak menyangka mereka juga mengincar kura-kura, kata monyet itu terkejut. Ye Chen berkata, mereka pasti mengincar klan Sengui, karena klan Sengui lebih mudah dihadapi daripada Daoting,
jadi mereka harus membunuh sebelum kuasi tertinggi klan Sengui menjadi yang tertinggi, lalu merebut harta karun. Dengan cara ini, kemungkinan Istana Dewa menjadi yang tertinggi akan lebih besar. Kalau begitu kita akan punya belalang sembah untuk menangkap Tonggeret, dan burung pipit kuning ada di belakang kita. Dou Tian tersenyum. Seharusnya mereka duduk di gunung untuk menyaksikan harimau bertarung, lalu menuai hasilnya, kata Ye Chen sambil tersenyum. Busur Tianyi dan segel dewa dikirim langsung ke Istana Dewa. Namun, dalam pertempuran ini, orang-orang dari klan mayat juga keluar, dan dewa gelar kuasi tertinggi muncul langsung dan membunuh masa lalu dengan bendera pemurnian jiwa. Ini setara dengan keberadaan 3 bejana suci. Sejak saat itu, cangkang kura-kura suci klan kura-kura suci telah sepenuhnya terkendali. Terlebih lagi, baju zirah kura-kura hanyalah artefak pertahanan tertinggi, yang hanya bisa digunakan untuk bertahan, dan tidak terlalu agresif. Di klan Sengui, dalam menghadapi perang yang tiba-tiba, mereka ketakutan, dan tidak dapat menahan serangan gabungan dari Istana Dewa dan klan mayat. Tidak mudah untuk menghadapinya, Istana Senting dan klan mayat telah bergandengan tangan. Kita hanya memiliki 2 dari 3 artefak tertinggi, dan kita tidak dapat bersaing sama sekali. Wajah monyet itu memucat. Ye Chen berkata, tunggu sebentar. Dia sedang menunggu seorang manusia. Jika dia ingin menghadapi ras sekuat kura-kura, hanya akan ada 4 dari mereka. Di klan Sengui, yang terkuat semuanya keluar, dan para dewa gelar semi tertinggi juga muncul. Memegang baju zirah kura-kura, roh pembunuh itu membubung ke langit dan membunuh dewa gelar semi tertinggi dari klan mayat. Mayat tanpa jiwa, aku tidak membunuhmu di senja para dewa, yang merupakan kesalahan terbesarku. Aku masih bisa membunuhmu hari ini. Gelar semi tertinggi klan Sengui, kura-kura itu tidak kembali dan meraung. Kura-kura itu tidak akan kembali. Sekarang aku punya 3 alat suci untuk membunuhmu. Berapa lama baju zirah kura-kuramu bisa bertahan? Mayat tanpa jiwa itu mencibir. Mayat itu tidak punya jiwa. Apa kau pikir kau punya paha pengadilan dewa? Pengadilan dewa selalu menjadi orang yang menyingkirkan penggilingan dan membunuh keledai, dan kau tidak akan mendapatkan keuntungan apapun saat itu. Kura-kura itu tidak kembali ke dengungan dingin. Ini tidak ada hubungannya denganmu, katanya. Kedua calon supremasi itu saling bertarung, dan kura-kura itu tidak kembali. Meskipun hanya ada baju zirah kura-kura, itu bisa bersaing dengan mayat tanpa jiwa. Lagi pula, kura-kura itu tidak kembali untuk mendapatkan relik tertinggi. Meskipun tidak menjadi dewa gelar tertinggi, ia sangat kuat di antara para dewa gelar semi tertinggi. Kekuatan kura-kura itu sudah sangat dekat dengan dewa gelar tertinggi. Jika kau tidak memiliki keyakinan yang cukup, sulit untuk membunuhnya. Wajah Ratu Emas berkaki 3 itu tampak muram. Bisakah kau membunuhnya dengan 2 master semi tertinggi dan 2 alat suci gelar tertinggi? Ye Chen berkata, 2 semi tertinggi. Apakah kau punya semi tertinggi lainnya? Ratu Emas setinggi 3 kaki dan Ratu Italia. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jadi aku yakin. Kali ini dengan semi tertinggi dari klan mayat, kita akan langsung menyapu bersih klan mayat. Petik 2. Gui Bugui dan Si Wuhun saling bertarung, sungguh mengerikan. Di klan Sengui, banyak orang telah tewas. Semua orang di klan Sengui adalah orang-orang kuat yang mengerikan, dan beberapa orang tua yang terlalu tua untuk menjadi tua semuanya mulai bertarung. Ketika keluarga kura-kura sedang dalam pertarungan yang meriah, Ye Chen tergerak dalam hatinya, lalu mengangkat mulutnya dan berkata, sudah tiba. Pada saat ini, sesosok besar datang dari jauh dan muncul di depan Ye Chen. Apakah kamu mencari Ben Huang? Kaisar baju zirah sihir berkata dengan dingin. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, tolong bantu aku membunuh penguasa tertinggi klan Sengui dan klan mayat. Kaisar baju zirah sihir melihat pertempuran klan Sengui dan berkata, 3 peralatan suci. Kita punya 2. Ye Chen berkata, kita bisa membunuh penguasa tertinggi klan mayat terlebih dahulu, lalu berurusan dengan klan Sengui. Kaisar baju zirah sihir berkata, kali ini, bahkan jika kaisar ini membalas budimu. Terima kasih banyak, kata Ye Chen. Senyum, tetua dan ratu bersama-sama, Fang Tian melukis tombak dan platform pengorbanan kekacauan pada saat yang sama, dan secara tak terduga membunuh mayat tanpa jiwa. Kaisar baju zirah sihir dan Ratu Emas berkaki 3 memegang 2 artefak tertinggi. Keduanya melancarkan serangan mendadak pada mayat Wuhun yang sedang dalam pertempuran sengit. Ledakan dahsyat dari platform pengorbanan kekacauan segera menyelimuti mayat tanpa jiwa. Namun, tombak Fang Tian terbelah di masa lalu, dan 2 artefak tertinggi tiba-tiba muncul, yang tak terduga bagi mayat tanpa jiwa. Mayat tanpa jiwa itu tidak memiliki jiwa untuk dikejutkan. Semua ini datang terlalu tiba-tiba. Terlebih lagi, 2 penguasa tertinggi semu yang telah melancarkan serangan. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Puff! Mayat tanpa jiwa langsung terbelah oleh tombak Fang Tian, roh pembunuh itu menyerbu keluar dan seluruh tubuhnya langsung meledak. Roh itu menjerit dalam roh pembunuh itu. Kura-kura tidak kembali untuk melihat pemandangan ini, pupil matanya mengecil, ekspresi wajahnya semakin jelek.